Kisruh masalah ojol dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, yang mana tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya, yang mana susah untuk dipertemukan antara pihak aplikator, pihak driver ojol-ojol-ojol, roda 2, roda 4, taksi online, dengan Bapak Menteri terkait dan juga rapat umum di DPR, yang mana kisruh ini selalu dari tahun lalu, tahun sekarang, bulan lalu, bulan sekarang, yang mana selalu digaungkan, tapi belum bertemu titik ujungnya. Ya, rapat belum tentu ada win-win solutionnya, terutama bagi para ojol-ojol. Tapi jangan salah, ya, kasus yang lama yaitu ojol merger itu masih ada sebenarnya atau gimana? Bahkan ada lagi yang menggaungkan. Kita nggak tahu ya apa yang terjadi, tiba-tiba aja ojol sama Gojek sama Grab ini ganti nama dan mereka nyatu. Bukan bicara ojol, yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are. Dimanapun Anda berada, kali ini kita coba lagi bahas tentang para ojol-ojol nih yang demo minta win-win solution. Ya, ini suatu kasus yang kita lihat ya di Kalimantan Timur. Bapak Gubernur diwakili oleh Pak Wakil, yaitu Bapak Gubernur Seno Aji dari Kalimantan Timur, itu menyuarakan akan menindak atau menutup operasi para aplikator-aplikator nakal yang semena-mena terhadap masyarakatnya. Karena ojolnya orang Kalimantan Timur, merchantnya orang Kalimantan Timur, dan yang konsumennya juga orang Kalimantan Timur dan berlokasi di area Kalimantan Timur. Bila satu provinsi ini bisa sukses dengan metode ini, dengan menciptakan aplikator lokal dan menyuruh ojol-ojol yang ada di Kalimantan Timur pindah ke aplikator lokal di bawah pengawasan Bapak Gubernur. Apabila ini sukses, mungkin kita berharap 37 provinsi se-Indonesia melakukan hal yang sama. Ya, karena adanya kesenjangan. Bayangkan, ojol Singapura aja bisa berpenghasilan puluhan juta sebulan. Bonus 2 juta seminggu. Ya, kalian kotanya kecil, negaranya kecil, lebih luas Jakarta daripada Singapura. Tapi dengan negara kecil itu, kenapa ojol di sana makmur? Kenapa ojol Indonesia yang kerjanya sampai belasan jam, bahkan sampai tidur jalan gak pulang-pulang, susah mendapatkan yang namanya sampai berapapun lah gitu, ya kita hitung sendiri. Nah kan di sana kok cuma 6 jam doang ojol-ojolnya makmur. Dan di samping berita-berita tersebut, kenapa berita yang lama yang tenggelam ini tidak dikawal? Apa ini masih ada apa enggak? Apa itu? Isu terkaitnya antara Gojek dan Grab ini merger atau bersatu. Ya, ini kita lihat dari GoPartner, dari Dani Danarto. Gojek Grab mau merger. Dulu di Farberat, sekarang kabarnya mau bersatu. Grab dan Gojek, dua raksasa transportasi online Asia Tenggara, sedang digosipkan bakal merger. Apa alasannya? Katanya satu, sama-sama rugi. Pasar makin jenuh, investor mulai was-was, efisiensi jadi kunci. Kalau benar terjadi, konsumen bisa jadi makin cepat dapat layanan, tarif promo semakin jarang, ojol-ojol atau mitra mungkin dapat order stabil, tapi tarif makin ditekan. Ini merger bawa solusi atau bakal jadi monopoli? Ya, ini kita lihat ya slide-nya. Gojek, Grab, ada puzzle yang mau digabung. Kenapa mereka mau merger? Apakah karena persaingan terlalu ketat? Sama-sama rugi terus? Investor butuh efisiensi atau pasar makin jenuh? Sedangkan data tahun lalu di 2024, Gojek atau Goto dengan Grab, valuasinya itu tuh Gojek itu 6-8 miliar. Sedangkan Grab 12-14 miliar US dollar. Dan selalu menyatakan rugi bersih dari Goto atau Gojek itu 8 triliun rupiah. Sedangkan Grab menyatakan rugi 485 juta US dollar. Sedangkan untuk mitra aktifnya untuk Gojek itu 2 juta ojol. Karena sebagian besar di Indonesia. Sedangkan Grab ada 5 juta ojol. Baik roda 2, roda 4. Karena Grab ada di beberapa kota negara lain. Seperti Malaysia, Singapura, ataupun di Vietnam juga ada. Nah, dia adalah yang terbesar di Asia Tenggara. Nah,
Dan satu lagi nih, kenapa dia mau merger? Seperti yang kita lihat, ada persaingan, sama-sama rugi, investor efisiensi, dan pasarnya jenuh. Dan merger atau monopoli, ini pertanyaan yang mungkin belum ada jawabannya, yang sering dibantah oleh petinggi-petinggi Gojek dan Grab. Ya, Gojek dan Grab bersatu adalah kekuatan besar. Tapi kalau tidak diawasi bisa jadi monopoli. Menurut kamu ini merger, ini solusi atau ancaman? Ya, kita akan bahas ya. Katanya ada kerugian di tahun 2024. Sedangkan menurut kata Pak Dian Adjana Pitupulu di rapat DPR, Gotoh emang selalu mengalami kerugian. Tapi Gojek untung besar, sampai 79%. Gojek membiayai semua anak-anak perusahaan Gotoh yang dibikin oleh perusahaan Gotoh. Ya, dari mana uangnya? Dari Gojek. Gojek dari mana uangnya? Dari para ojol-ojol yang berjibaku siang malam 24 jam, tak kenal lelah, tak kenal waktu, kena panas, hujan, sebagainya. Tambah lagi dengan apa? Uang-uang pungli, yang seperti kata Pak Adian. Itu uang-uang siluman, yang uang-uang nggak jelas, yang mana minta penjelasan, tapi perwakilan dari aplikator tidak bisa menjelaskan dari mana uang itu. Seperti jasa aplikator, uang pungli, uang bungkus, uang asuransi, dan juga biaya aman plus. Itu dari mana? Dasarnya apa? Di zaman Nadiem Makarim, ya awal-awal Gojek, sampai 2019 atau sampai awal pandemi, tidak ada namanya uang-uang seperti itu. Tapi kenapa uang itu diadakan setelah pergantian merombak struktur kepemimpinan ataupun struktur perusahaan, CEO dan lain sebagainya dari perusahaan ojol-ojol, terutama Gojek dan Grab. Ya. Sedangkan untuk si Maxim katanya tidak ada uang seperti ini. Hanya dua hijau melakukan seperti ini. Dan kita juga heran ya. Kenapa setiap kebijakan Grab, Gojek ngikutin? Ya, apapun yang bikin Grab, Gojek ngikuti. Seperti Grab Now, ada GoRed instan. Apalagi sistem slot ada lagi. Gue takutnya nanti Grab berbayar untuk ojol-ojol hemat. Takutnya ntar GoRed hemat, ya ojol-ojolnya harus berbayar. Ya, kita nggak tahu kedepannya gimana. Ya, kita kawal terus. Ya, takutnya berita ini muncul lagi, Gojek sama Grab akan bergabung atau merger. Kalau benar-benar terjadi, apa yang akan kita hadapi? Tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.